Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk menampilkan beberapa tugas akhir saya, yaitu di mata kuliah Network Management. Nah, perkenalkan, saya Sanjari, saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan khususnya mata kuliah di ataupun manajemen, yaitu manajemen jaringan, yaitu dosen ampunya Bu Arini STMT. Nah, di sini saya ingin menampilkan beberapa tools yang ada di manajemen network, yaitu ada dua. Yang pertama MRTG atau Multi Rotor Traffic Grapher, yang kedua adalah PM2. Nah, kedua tools ini merupakan bagian dari performance manajemen network tool. Nah, ini kegunaan dari dua hal ini. MRTG itu untuk grapher dari suatu router yang ada di jaringan lokal kita. Kalau yang PM2, kalau di sini saya ingin menampilkan beberapa teknis untuk deployment sekaligus monitoring untuk sebuah aplikasi website kita. Nah, tanpa lebar panjang gitu ya penjelasannya. Nah, itu langsung aja. Yang pertama itu MRTG. Nah, MRTG ini saya didapatkan ada di sumber di YouTube ini. Silakan akses link ini untuk melihat informasi lebih lanjutnya terkait MRTG-nya gitu. Yang pertama hal yang dilakukan adalah yaitu untuk mendownload MRTG-nya. Nanti saya klik link ini dan di sini ada beberapa list versi dari MRTG itu sendiri. Nah, dia versi terbarunya itu adalah versi 2.17.8. Namun saya akan menggunakan MRTG ini di versi 2.17.4. Nah, sesuai dengan ini yaitu di versi 2.17.4 atau yang terbaru. Nah, di sini saya menggunakan versi 2.17.4 dan silahkan di-download. Jika sudah di-download akan tampil folder seperti ini, yaitu zip-nya. Kalian ekstrak dan ekstrak di sini bisa. Udah kayak gitu. Nah, selanjutnya aktifkan firewall-nya, yaitu menggunakan akses di sini. Kalian akses di sini, lalu akan diarahkan seperti halaman seperti ini. Nah, ini adalah tombol installation. Ada dua versi OS, yaitu pertama di Linux, dan yang kedua itu ada Windows 10. Saya menggunakan OS yang saya gunakan ini adalah merupakan Windows 11. Namun, di sini tetap bisa menjalankan yang versi 10 Windows-nya. Lalu, nah, gunakan jika ada kendala akun, ya gunakan email yang terserta di sini, yaitu di kpm265@mainctu.com. Passwordnya itulah password. Nah, sekarang selanjutnya ke poin yang kedua, tahap yang kedua yaitu membuat folder www di C drive local storage. Ini saya sudah buatkan. Nah, saya juga sudah buatkan. Bentar, saya tutup dulu. Nah, saya juga sudah buatkan di sini folder www di drive C. Nah, lalu masuk ke tahap 3, install yang namanya SNMP, yaitu bisa diakses melalui settings, ya, pertama Windows, settings, lalu selanjutnya ada di apps and features ya, features, apps ya, apps. Nah, di sini ada yang namanya apps and features. Nah, di sini cek, ya, sorry bukan di sini karena ini berhubung Windows 11. Kalau kalian menggunakan Windows 10, nah ikutin dari settings and features, lalu ada optional features. Lalu di situ jika ada SNMP yang belum keinstall, silakan diinstal. Namun di Windows 11 ini
Itu menunya udah bisa ada di apps. Lalu di sini ada yang namanya optional features di sini. Nah, di sini ada optional features. Optional features. Lalu di sini cari yang namanya SNP. Di sini cari SNMP, saya cari SNMP. Yang ini cari di sini, coba ada nggak SN. Nah ini nih, Simple Network Net Management Protocol. Nah, jika kalau ini belum keinstall, silahkan diinstal. Namun berhubung saya udah install, maka di sini tertulis uninstall. Jadi OS yang saya gunakan udah terinstall yang namanya SNMP. Nah, selanjutnya ke tahap berikutnya yaitu masuk ke service ya, service.msg, yaitu dengan kalian mengetik Windows R di keyboard Windows R, lalu ketik sesuai dengan yang di sini services.msg. Oke. Oke, lalu akan ditampilkan beberapa service yang ada di OS kita. Nah, selanjutnya kalian cari SNP service. Itu di scroll di sini sampai menemukan yang namanya SNP. Tertulis SNP. Nah, ini nih, service sama trap. Yang di sini SNP service sama traps. Nah, seperti itu. Start ya, di sini start aja. SNP strapnya start. Lalu di yang service-nya juga start. Kalau misalkan belum start, silakan di start. Nah, ada di bagian traps, klik ini ya, diklik service-nya yang SNP-nya, lalu klik properties, klik properties di sini, properties, lalu masuk ke panel traps di sini, lalu masukin IP-nya, IP yang ada di versi kita. Nah, untuk mengecek IP kita, yaitu dengan mengakses yang ini, IP address, ke control panel, cari aja control panel di sini, control panel di sini, ada di sini, control panel, lalu masuk ke network and internet, ya, lalu network and setting center, ada yang lewat, control network and security, network and setting center, change adapter settings, cari change adapter settings. Nah ini, lalu yang terhubung internet kita, yang bagian mana? Nah, saya berhubung ini yang internet saya terhubung dengan WiFi, yaitu klik properties di sini. Nah, sorry, network WiFi details ya, bukan properties, sorry. Klik details. Nah, di double klik detailsnya ada IV versi 4 di sini. Yang jaringan terhubung, ini details di sini, klik. Nah, IP versi 4-nya di sini 192.168.43.202. Nah, sesuaikan dengan IP yang ada di sini. Nah, di sini klik kanan, properties, traps. Nah, ini sesuaikan dengan IP yang ini. Nah, ini diganti edit 202 ya. 202. 192.168.43.202. Sesuaikan yang ini. Oke. Apply.
Oke, lanjut selanjutnya yang security-nya. Security-nya tadi SNMP. Nah, bagian security-nya yang semacam sini. Make sure save SNP packet from the host, yang localhost. Yang sesuaikan dengan ini ya. Ini oke. Kalau belum sampai sini dipindahin saja ke sini. Dash host ya. Ini dash host dan ini juga dash host. Oke. Lalu buka command shell atau command from ya. Command from cek gitu. Di command from-nya dicek di sini, buka command from. Yang kecilan kita ukurannya diperbesar. Seperti ini cukup kelihatan. Oke. Lalu ketik yang namanya var mrtg. Kita cek ya. Var mrtg apakah udah terinstall sebelumnya? Belum. Oke, kalau misalkan belum, kita tadi ya, karena berhubung udah install mrtg, sarannya extract to drive C ya. Di sini ke drive C, kita buka drive C. Nah, saya install tadi mrtg-nya extract di sini. mrtg di sini, ada bin di sini. Lalu ini cek ya, install property ya, apakah ini udah install atau belum. Nah, kita cek ke directory, go to command from change directory. Kita ke sini ya, ke directory yang bin ini, masuk ke directory ini, gitu ya. Nah, di copy aja, nggak apa-apa. Paste di sini. Sorry, ini ke drive C dulu. Di paste. Nah, ke sini masuk. Artinya ada yang kelewat. Tadi filenya dari sini ya, di copy dulu ininya. Kalau copy, ada yang kelewat tadi. Sorry. Ini ke sini. Nah, sorry. Nah, masuk ke sini. Ada yang kelewat. Ininya belum ke filenya belum ke install. Sorry. Kita install terlebih dahulu di sini. Kita tunggu beberapa detik di sini. Ada yang kelewat ya tadi ya. Ini langsung aja aktivasi tadi. Nah, udah ya, udah masuk ke activate state ya. Jadi kita masuk ke direktorinya C ya. Kita masuk. Tapi sebelum itu kita cek dulu nih apakah udah keinstall belum mrtg-nya. Nah, cannot open berarti permission denied. Nah, kita masuk ke direktorinya. Ini copy. Begitu. Lalu kita langsung aja di sini. Langsung ketikkan ini for saya konfigurasi sini public localhost. Nah, cww ini tentukan direktori yang tadi yang telah dibuatkan yang seperti ini. Ada di lokal C. Jika ada di drive D, silakan disesuaikan yang ini. Jika ada di drive D. Ini. Oke. Oke, udah beberapa udah terupdate. Nah, lalu jika ingin live ya, kayak live monitor, langsung aja ke sini. Ini kan mengupdate data-data yang baru request tadi. Nah, data-data yang seperti ini.
Nah, langsung aja ini servernya. Oke, lalu buka www tadi, directory www di drive C ya, tadi www. Nah, terdapat beberapa file yang ada ada beberapa file yang bisa diakses untuk monitoring localhost-nya. Nah, kita buka salah satu, itu localhost ini akan tampil seperti ini. Nah, ada beberapa data yang sebelumnya sudah muncul dari beberapa yang lalu ya. Ini saya sudah jalankan beberapa yang lalu juga. Nah, ini ada grafiknya seperti ini, MRTG ini. Ya. Lalu kita lanjutkan di sini. Open folder MRTG ya. MRTG bin server sini nih. Server di sini kita edit ya, edit menggunakan VS Code di sini. Nah, cukup kelihatan ya. Sini kalian tambahkan run as daemon ini untuk di sini, type di sini nih. Kita pasti di sini aja, di save. Nah, ini kegunaannya untuk daemon ya, buat jadi si server kita ini tetap memonitoring secara terus-menerus gitu, ibaratnya seperti itu. Gitu selama laptop ini berjalan. Nah, kita cek di sini yang akan restart ulang. Sorry, di CMD-nya. Di pasti di sini kelihatan ya. Ini. Nah, ini daemon tetap akan berjalan selama laptop ini nyala. Gitu kan ya. Nah, setiap 10 detik dia akan restart atau mengupdate data-data yang dibutuhkan. Nah, kita lihat grafiknya di sini. Nah, akan kelihatan terus itu grafiknya selama ini berjalan. Nah, tinggal kita tunggu beberapa jam ke depan mungkin ini akan ke-update. Jika untuk pertama kali mungkin baru bagian segini, baru sebagian kecil untuk start ini, dan di sini masih kosong. Nah, berhubung saya udah jalankan beberapa yang lalu, nah di sini bisa kemungkinan ada grafik tertentu di sini. Nah, ini ada grafik chart gitu ya, seperti ini, seperti ini. Nah, itu untuk keperluan MRTG ini. Untuk tools yang untuk memonitoring sklup dari router kita. Gitu teman-teman dan ibu bapak sekalian. Nah, selanjutnya saya ingin mendemokan beberapa yang lainnya, tools yang lainnya, yaitu PM2 ya. PM2 kita pastikan kita memiliki yang namanya virtual private server ya. Nah, saya udah memilikinya, yaitu di AWS ya. Di AWS. Nah, saya login. Nah, pastikan bahwa kita udah memiliki yang namanya sebuah aplikasi website. Nah, sederhananya saya yang ini yaitu menampilkan beberapa website ya, sebenarnya sederhana, website sederhana, yaitu dia itu hanya menampilkan hello world lah ya, sederhananya seperti itu. Dan pastikan di sini projectnya udah tertanam di server kita. Sudah tertanam project. Nah, dan kebetulan saya udah membuat di directory project Manjar started node. Nah, ini merupakan aplikasi yang ada di Git ya di sini sesuai dengan Git ini. Nah, saya connecting. Nah, jika
Di sini ya udah kelihatan projectnya sederhana di sini. Bahkan saya juga udah memiliki yang project di lokal ya. Di lokal saya miliki, di sini ada repository Git. Di sini saya ada started node ya. Ada nggak ya? Project started node. Cukup banyak ya. Started node. Nah ini, sorry, salah klik. Nah ini. Nah ini sebenarnya seperti ini kalau saya jalankan di lokal saya ya. Di lokal saya. Yang di lokal saya misalnya sederhananya ini kan kalau di lokal bisa nerdmon gitu ya, kalau di John.js dan di sini localhost 3000. Nah sebenarnya seperti ini, hello Sanjari gitu. Websitenya seperti ini dan di sini ada cronnya juga, cron job ya, jadi setiap detik itu menjalankan beberapa perintah yang ada di code-nya gitu teman-teman. Nah, saya stop aja aplikasinya di lokal kita. Nah, gimana caranya buat kita deployment gitu. Nah, pertama kita dari Git ini kita push ke server atau Git pull ke server. Nah, setelah itu lalu dilanjutkan ke domain server name ya. Kita nama server kita manjar di situ. Kita ketik di sini ada nih domainnya manjar.sanjar.dev itu di setup untuk Nginx ya. Di setup melalui Nginx, kalian setup di situ. Lalu dilanjutkan instalasi PM2-nya ya. Oke, sebelum instalasi kalian pastikan mudah memiliki akun untuk PM2 untuk monitor melalui internet, teman-teman. Nah, kita akses menggunakan pm2.keymetric.io. Nah, di sini kalian kalau belum memiliki akun silahkan register. Saya sarankan sih untuk belajar kalian menggunakan yang namanya Temmail ya, untuk temporary mail atau email sementara. Nah, sedangkan untuk sesi kali ini itu kalian gunakan yang email yang seperti ini. Nah, ini untuk kebutuhan saja. Nah, di sini debajot965@tinidev.com, passwordnya password. Di sini kita ganti password. Nah, kita pastikan passwordnya adalah password dan email seperti ini, sign in. Nah, selanjutnya, kebetulan kita belum ada yang namanya bucket. Kita bikin bucket sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya membuat bucket untuk keperluan started node gitu ya. Node gitu. Kita create sini. Nah, dikasih tahu untuk mengkoneksikan aplikasi kita ke PM2 ini. Yaitu kita pertama install PM2-nya, kita copy di sini, pastiin ke server di sini. Nah, di sini kita install di servernya. Kita tunggu beberapa saat proses berjalan. Nah, sudah terinstall. Lalu selanjutnya itu ikutin yang ini nih untuk nge-link ke server kita. Gitu kan. Tapi sebelum itu kita cek aplikasi kita udah ada berapa di sini. Nah, kebetulan saya udah ada satu aplikasi di sini. Nah, untuk menjalankan aplikasi yang kita gunakan tadi, yaitu kita ketik pm2 start. Ya, start. Saya kebetulan di sini directory startnya itu adalah bin www ya. Di sini kita namain name
nama kita, aplikasi kita started node gitu. Nah, kita oke sini. Nah, udah berjalan nih di kelas 3000 kan tadi ya. Coba kita call http localhost 3000. Nah, di sini udah jalan ya. Di sini udah tampil Hello Sanjari di sini. Nah, berarti aplikasi kita udah berjalan dengan normal. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita PM tulis di sini. Udah ada nih. Nah, ketika kita tinggal connecting aja di sini. Connecting. Di sini copy yang ini. Nah, kita paste di sini. Lalu nah, udah aktivasinya. Lalu akan muncul di sini aplikasi yang kita jalankan. Kebetulan saya ada 2 aplikasi yang berjalan. Di sini hanya aplikasi pertama. Nah, yang kita baru buat di sini yaitu started node. Di sini aplikasinya, aplikasi namanya. Nah, di sini dari beberapa fitur ya, fitur yang ditampilkan oleh VM2 di sini itu cukup banyak ya. Di antara kayak konversi dari persenan penggunaan CPU, memori. Di sini ada, ini kelihatan isu ya. Di sini kebetulan manajemen project itu ada yang namanya ini fault management ya. Jadi di situ kegunaannya untuk mengetahui apakah aplikasi monitoring kita ini berjalan dengan baik, gitu. Seperti itu. Nah, selain dari matrix yang ada di sini, itu ada beberapa banyak hal ya. Di sini ada menu-menu cukup banyak juga, gitu ya. Nah, jadi di sini ada real-time matrix ya. Kita ke aplikasi kita aja. Nah, ada beberapa matrix yang bisa ditampilkan di antara CPU, memori, lalu ada usage dan lainnya gitu ya. Request, aktivitas requestnya seperti apa, dan active handle-nya berapa, apa gitu, ini kelihatan. Nah, di sini server kita udah jalan ya. Nah, ini udah berjalan deployment kita ya. Nah, kan selama ini berjalan dengan baik, berarti monitoring juga baik gitu di sini. Nah, di sini juga bisa real time issue di sini. Nah, ketika kita aplikasi kita terjadi isu atau error di aplikasi kita, ini ada untuk menampilkan beberapa isu tersebut secara real time. Nah, ada fitur yang di sini kebetulan merupakan PM2 itu yang merupakan resource open source sebenarnya. Saya rasa untuk kebutuhan seperti ini aja udah cukup ya untuk monitoring gitu ya, monitoring gitu ya. Nah, ini selain itu, ini bisa 4 aplikasi ya, 4 aplikasi dan berbagai server di sini. Bisa melalui server lain juga bisa. Di sini jadi nggak hanya satu server, kita bisa juga multi server dan server tersebut memiliki aplikasi-aplikasi yang lainnya. Gitu, teman-teman. Nah, ada fitur banyak di sini ya. Ada banyak fitur di sini, ada ini kalau lihat kayak gini, hanya inti ini ya, bagian-bagian tertentu aja sih yang paling dilihatkan di sini gitu, fitur. Ada notification di sini. Notification itu ketika ada yang namanya restart gitu. Nah, kalau restart dia ada kemunculan notification gitu. Kalau ada yang namanya server offline akan dikasih tahu notification-nya melalui email gitu. Nah, ada app dashboard gitu. Ini cukup lengkap ya. Di sini saya kelihatan, tapi kita kelihatan di belakang seperti apa. Kebayang. Nah, ada matrix histogramnya seperti apa. Lalu ada histogram isunya, ada, ini kelihatan ya. Kalau yang di ini ya, kalau di process overview itu kan kalau isunya itu hanya secara real time. Nah, ini kalau di sini ini secara database disimpan. Jadi kelihatan gitu. Oh, ini errornya terjadi fault error nih, terjadi at timeout. Atau kalau di Node.js itu sering yang namanya not found gitu, ibarat seperti itu, atau tidak ada data gitu. Atau validation error gitu, seperti itu teman-teman.
atau terjadi kesalahan di server database gitu. Nah, di sini ada real time log. Nah, log ini log sistem yang tadi dari lokal kayak di lokal tadi ya. Yang tadi yang kayak gini. Yang kayak gini tadi di compound, kita node one ya. Dan berulang. Nah, kayak gini nih. Ini adalah merupakan log nih. Ada log gitu. Nah, itu salah satu di sini fiturnya. Ada. Lalu ini ada remote action. Di sini bisa remote menggunakan apps gitu ya. Ada trigger tertentu bisa menggunakan ini. Dan kalau ini enterprise-nya lebih, ini kan ada plan plus ya. Kita bisa try gitu. Try gitu bisa sih. Nah, untuk enterprise untuk perusahaan lengkap juga ya. Kebutuhan infrastrukturnya di sini kelihatan. Lalu ada anomalinya, kita akan bisa melihat anomali tertentu atau error-error yang ada di servernya kelihatan. Dan alerting buat memberikan informasi ke user ketika terjadi beberapa trigger ya untuk aplikasi kita kah atau server kita kah gitu. Ada web check, kita cek ya endpoint apa yang di sini yang familiar gitu ya, kelihatan ya grafik-grafik tertentu. Di sini ada namanya protokol-protokol tertentu ya kelihatan di sini. Ada tracing juga di sini. Ini kelihatan kalau kita endpointnya cuma satu ya, kalau cuman home aja yang ini. Nah, kebetulan di sini cukup banyak ya endpointnya. Ini ketika ngecek si klien itu mengakses endpoint kita itu yang mana aja, ini bisa kelihatan di sini. Nah, dan kita bisa kalau misalnya satu endpoint itu aksesnya banyak gitu, nah itu bisa dijadikan microservice gitu, microservice yang terpisah intinya seperti itu. Nah, ketika trafficnya tinggi misalnya, nah kita bisa satu endpoint itu dijadikan satu service. Nah, satu service ini bisa di upgrade gitu, menggunakan scaling gitu ya, secara vertikal upgrade gitu ya, atau horizontal juga bisa perbanyak node gitu. Itu untuk microservice gitu ya, kebutuhannya seperti itu. Ada historical logs, ini yang tersimpan, logsnya bisa kesimpan gitu ya. Kalau misalkan kebutuhan seperti ini bisa kesimpan lognya. Lalu ada CPU fullingnya tertera CPU khusus ya. Nah, di sini ada memorinya, ada snapshotnya. Nah, ini ada fitur-fitur yang cukup mengumpulin atau menutupi kebutuhan kita. Nah, cukup banyak ya. Nah, gimana cara tahu kita kalau ini ada aplikasi yang error gitu? Nah, misalnya saja saya bikin aplikasi kita itu jadi error ya. Nah, kita edit di sini menggunakan VS Code gitu ya. Ini udah kebuka belum? Nah, ini kebuka. Nah, di sini ketika kita kasih error nih, nah, errornya seperti ini. Kalau dijalanin ke lokal kita gitu ya, nah ini kan nggak error ya secara real time. Tapi ketika kita akses localhost kita, misalkan yang ini nih, nah ini kan hang nih ceritanya. Dan di sini terjadi error nih, bahwa A itu is not defined gitu. Nah, kita gimana nih ketika di VM2 terjadi error? Nah, kita membuat error aja sederhananya seperti ini. Kita commit, push. Nah, di server kita harus update. Jadi, kita restart dulu aplikasi server kita. Nah, kita ke direktorinya. Kita git full ya untuk akses. Nah, udah ya. Nah, kita PM restart. Sorry, kita lihat dulu list aplikasinya.
Nah, kita restart ya, pm restart started node. Nah, ke restart. Nah, di sini baik-baik saja kan? Ya, gitu kan? Kita lihat nih, isunya cuma 0 di sini. Tapi ketika kita akses di sini endpoint-nya, nah ini hang nih, hang juga. Nah, di sini ada terjadi error di sini, teman-teman. Nah, kalau kita klik detailnya nih, errornya apa? A is not defined, bahwa A itu tidak ada variabel sebelumnya, maka harus perbaiki di sini. Nah, isunya seperti ini. Kita lihat apakah dia menampilkan detailnya seperti apa. Kita akses. Cukup ini ya. Ternyata dia nggak bisa menampilkan. Nah, karena berhubung kita udah tahu bahwa ini terjadi error, wah ini ada error nih ceritanya. Nah, solusi kita gimana? Perbaiki aplikasinya. Kenapa ini terjadi error? Nah, karena di codingannya yaitu terjadi ada perubahan di sini. Nah, ini yang terjadi errornya di sini. A itu tidak ada variabel di objek A, makanya terjadi error. Nah, kita komentar biar nggak error, lalu kita update lagi di sini commit, lalu push lagi. Nah, ini selama perbaikan ya, ibaratnya seperti itu. Ini perbaikan. Lalu di sini kita update server. Gitu lagi. Gitu lagi. Nah, kita restart lagi. Restart yang started node. Nah, udah restart. Dan bisa kehitung ya. Ini juga bisa kehitung. Nah, ini terjadi restart. Nah, ini isinya 0. Kita lagi cek lagi. Udah aman aplikasi kita. Tidak terjadi error. Baik, sampai sini saja untuk presentasi atau dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman, bisa dilakukan di tempat masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Baik, terima kasih. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.